Mungkin kita sama pikir kita kan? Kita pikir anak kita sukses ya. Kita pikir anak kita tidak buat masalah. Karena masalah terbesar yang dihadapi orang tua manakala anaknya bermasalah ya. Kalau masalah-masalah lain mungkin tidak sebesar itu. Kalau sudah anaknya bermasalah, udahlah. Kita lihatlah gimana kalau ada anak-anak yang bermasalah. Jadi ibu-ibu sekalian, ini dari tingkat dasar harus sudah disiapkan anak-anak kita. Kedepannya dia harus bagaimana? Saya ada pengalaman ya, beberapa pengalaman yang saya ceritakan di sini. Waktu saya ke Padang, saya lihat batu maling kundang. Itu selama ini kan emak-emak menggunakan cerita ini untuk memarahi anaknya kan gitu. Versi saya berbeda Bapak. Batu maling kundang ini bisa dibuat untuk memarahi anaknya, bisa dibuat memarahi mamanya. Karena saya pikir sesudah didoakannya anak jadi batu, maka mamanya pasti stres. Mama mana nggak stres nengok anaknya jadi batu. Itu posisinya Bu, laut, dinding, jalan hanya satu. Saya pastikan mamanya nggak berani lewat jalan situ lagi. Sesudah didoakannya anaknya jadi batu. Dan saya pastikan bahwa setiap melihat teman-teman maling kundang, maka mamanya pasti menangis. Ibu sekalian, kita nggak tahu doa kita yang mana dikabulkan Allah. Padahal penderitaannya selama ini sudah menarik hidayah Allah. Sudah cukuplah penderitaanmu selama ini, aku akan kabulkan doamu. Seperti itu kira-kira. Tapi saat doanya mau dikabulkan, dia masih doa keburukan. Padahal kalau saat itu dia doa kebaikan, maka anaknya akan baik. Kalau dia doa, ya Allah, tobatkanlah maling kundang ya Allah, jadikanlah dia anak yang soleh ya Allah, maka Allah kabulkan doanya. Dia jadi orang yang beruntung karena anaknya orang kaya. Maka dia akan dimuliakan Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Ibu-ibu sekalian, seburuk apapun tindakan anak kepada orang tua, doa keburukan itu pilihan terburuk Pak. Seburuk apapun tindakan anak kepada orang tua, doa keburukan itu adalah pilihan terburuk. Kalau ibu sudah merasakan begitu sakitnya penderitaan, maka saat itu doa ibu dekat dengan pengabulan. Semakin sakit penderitaan, maka doa itu makin dekat dengan dikabulkan. Maka saat doa sakitnya penderitaan sudah hampir tidak tertahankan, maka jaga lisan untuk doa. Jaga lisan untuk doa, dan itu kesempatan untuk berdoa. Maka Bapak Ibu, saya pikir ini penting. Terkadang tingkah anak kita sudah melewati batas ya, sudah melewati batas menurut kita. Kita sampai bagaimanapun ibu-ibu itu harus dijaga. Kemudian ibu-ibu, dalam pendidikan ini ada sesuatu yang penting saya harus titipkan, karena saya pengawas sekolah, saya pengawas SMA. Kepercayaan anak kepada gurunya itu penting. Penting. Kalau kepercayaan anak kepada gurunya itu dicederai, maka nggak berkah ilmunya. Karena kadang-kadang emak-emak ini, saya kan bergaul dengan emak-emak. Istri saya kan emak-emak, itu di mobil istri saya. Itu kan emak-emak gitu. Saya banyak menganalisis banyak kali gini. Anak itu kok dibilang ayahnya terus nurut gitu. Kok dibilang emaknya enggak gitu. Saya dengar memang emak-emak ini satu penyakitnya. Salahnya ini hari dibahasnya yang 3 tahun lalu. Jadi kalau anak dimarahin emaknya gitu, udah lah nih, nggak tahan lagi. Dia marah untuk satu hal, tapi diungkit yang lalu. Kemarinnya. Ya ibu sekalian, kita menasihati orang dengan niat orang menjalankan apa yang kita inginkan kan. Tapi kalau hatinya kita cederai, mana mungkin dia mau gitu. Namanya mujuk itu ya baik-baik gitu, dibaik-baik itu loh kan gitu. Ada kebiasaan buruk mama di rumah mencaci guru Pak, Bu. Iya apa iya? Anaknya pulang sekolah SD atau SMP atau SMA bilang, "Mak, guru kami bilang kumpul uang sekian." Itu mamanya langsung ngomong di muka anak, "Itulah guru kamu gini-gini." Bu, itu anak gurunya dicaci depan anak, itu mencederai kepercayaan anak kepada gurunya. Tapi anak ini disuruh belajar sama guru, dibayar juga uangnya, kan bodoh.
Ya kan? Ibu kalau sudah panas sekali, tiap hari gitu, anaknya pulang, "Mak, guru kami minta uang masuk kamar." Maki-makilah gurunya di kamar, nggak dengar anak. Ibu cuma dapat dosa dan masuk neraka, tapi tidak memasukkan anak ke neraka. Itu ya, saya terus terang aja gitu. Udah sakit kali hati ibu sama gurunya. "Sebentar nak, kau duduk dulu, mama masuk kamar dulu." Sudah masuk kamar, kunci, baru dimaki-maki. "Kurang ajar lah kau guru, memang lah kau nggak tahu kalau kau orang miskin, kau tukang batu gini." Maki-maki lah bu. Itu hanya ibu terima nanti di neraka. Caci-caci itu. Tapi anak ibu selamat. Ada satu ulama begini bu. Dia mendidik satu anak. Kebetulan anak ini anak pejabat. Jadi datanglah pejabat ini nengok ke pendidikan. Ulama ini mendidik anak ini tahan banting, sabar gitu. Jadi seperti susah gitu. Maka pejabat ini menarik anaknya. Dia bilang, "Ustaz, anak ini ku kirim kemari bukan untuk jadi babu, bukan untuk jadi pembantu, tapi untuk dididik menjadi orang hebat, orang pintar, orang beriman, orang soleh." Maka anaknya dibawa pulang. Sesudah di rumah dilihat pejabat ini, anaknya bagus betul, tata kerama bagus, semua bagus. Maka dia menyesal. Dia menyesal, datang lagi dia kepada ustadz itu bawa anak ini. "Ustaz, mohon maaf, aku sudah berdosa, aku salah sangka gini. Aku akan menyerahkan lagi anakku, mau ustadz apa pun jadi," katanya. Ustadz bilang, "Nggak bisa pak." "Kenapa Ustaz?" "Ustaz dendam?" Tidak ada dendam sedikit pun di hatiku kepada anak ini atau kepada bapak. Tetapi aku sayang betul dengan anak ini. Tanya dengan anak ini. Anak ini tahu bahwa aku sayang betul sama dia. Tetapi dia tidak bisa lagi belajar dengan aku. Ada kawanku yang ulama juga, bagus seperti aku. Nanti kesanalah bapak membawa dia. Aku beritahu kepada dia bahwa ini kesayanganku. Kesanalah." Orang tuanya bilang, "Kenapa tidak Ustaz aja yang mengajar anakku?" Dibilang, "Ustaz, bapak mencaci saya di depan anak saya, keberkahan ilmu sudah Allah cabut dari dia kalau dia saya ajar." Sampai seperti itu gitu. Jadi ibu, kalaupun ibu sakit hati, pujilah guru anak ibu di depan anak ibu. Tujuannya untuk anak ibu kan gitu kan, untuk anak ibu gitu. Banyak guru anak saya itu mahasiswa saya gitu. Dia ngajari anak saya, tetapi dia ada mungkin kan namanya guru pernah silap kan. Maka saya lebih bagus datang sama kepala sekolah memberitahu agar guru itu memperbaiki pembelajarannya, daripada saya mengatakan sama anak saya itu salah. Karena kepercayaan anak kepada gurunya itu sangat penting. Lebih penting daripada membenarkan kesalahan itu, Bapak Ibu. Iya. Itu perkara geleng itu. Minggu depan datang guru bilang ini yang betul, ini yang salah, selesai Pak. Tapi kalau saya hina gurunya, ini sampai kapan hilangnya gitu. Itu dia. Gak mungkin saya bilang ini salah nang, tapi kan anak lebih percaya pada guru. Kata guru kami bi, katanya. Gak mungkin saya bilang alah nang, nilai D itu aljabar 1 sama habis kan gitu, gak mungkin kan gitu kan. Kemudian saya kan guru matematika Bapak. Jadi saya pikir titip ini Bapak Ibu, titip ini kepada kita semua, bahwa anak itu perlu kita jaga dari segala hal, termasuk dengan kata-kata kita. "Bu, saya nggak bisa nggak bisa mencegah ibu bergosip, tapi jauhkan dari anak." Ini enak, dekat-dekat anak bergosip juga kan gitu kan, bergosip juga. Jadi kepala anak ini diisi dengan itu, gurunya mengisi dengan kebaikan, di rumah diisi dengan itu. Jadi Bu, sekarang buat apa? Ruangan bergosip di rumah. Iya, kalau mau jumpa kawan-kawan, buat khusus ruangan yang kedap suara untuk bergosip, agar anak-anak tidak hancur dengan gosip-gosip kita. Oke.